di hari Jumatnya, itu tersisa ada 2 klien ya kalau nggak salah, satu Pangsi, satu lagi saya lupa namanya apa. Rangginang, Pak. Orang Ginang, ya benar. Ya ada 2 ya. Makanya nanti gini, dan baik hari Kamis maupun hari Jumat, saya itu nggak dapat penjelasan apapun untuk menilai dari sisi apa yang saya tugaskan ke kalian untuk mengambil nilai mata kuliah periklanan. Nah, makanya saya minta mengirimkan dari apa ya, yang sudah saya instruksikan itu kan membuat brief, baik itu brief iklan, brief promosi dan brief kemasannya. Dan itu sebagian sudah kamu kirimkan, saya sudah terima. Tapi saya mau cek lagi ya, saya cek lagi kira-kira siapa yang belum, kelompoknya siapa yang belum. Nanti kita cek lagi. Kemudian yang kedua, mungkin nanti malam, kalau nanti malam saya nggak bisa, kemungkinan besok kali ya. Besok saya akan umumkan juga kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi pada brief kalian. Terutama kamu konsentrasi aja ke briefnya promosi. Ya, karena brief untuk kemasannya kan udah lewat. Saya mengharapkan kalian konsentrasi ke brief promosi saja. Jadi masing-masing kelompok mengarah pembahasan dari brand produknya itu dibuatkan brief untuk promosinya. Saya ingin supaya kamu juga memahami bahwa brief itu bentuknya tergantung dari konteks ya. Misalnya gini, pada saat kamu membuat brief untuk logo, pembahasan itu bisa berbeda dengan pembahasan brief untuk desain kemasan. Berbeda untuk brief perancangan promosi. Itu bisa berbeda-beda kiatnya maupun isinya, bisa saja itu tidak sama. Treatmentnya bisa berbeda-beda. Kamu kan sering banget ya mendapatkan tugas untuk membuat brief untuk kemasan. Kemungkinan kamu sudah terbiasa membuat brief untuk kemasan itu. Tapi ketika kamu nanti suatu saat membuat brief untuk periklanan, untuk promosi, itu mestinya kamu mencari referensi yang kira-kira itu bisa mengcover dari kebutuhan dari brief untuk promosi itu sendiri, karena berbeda. Misalnya begini, untuk hal-hal yang terkait dengan salah satu poin di dalam brief kreatif misalnya, kamu selalu mencantumkan itu objektif. Oke ya. Kalau di desain kemasan misalnya saya bunyikan begini, misalnya sebagai contoh, bahwa tujuan dari pembuatan perancangan kemasan adalah untuk mendapatkan desain yang menarik, misalnya mungkin inovasi, mungkin kemudian apa lagi ya, mungkin ramah lingkungan barangkali gitu. Tetapi ketika kamu membuat objektif untuk desain iklan ataupun desain promosinya nanti seperti apa, desain media promosi seperti apa, maka objektifnya itu bisa mengacu kepada 4 hal yang pernah saya berikan ya. Setiap kali kamu
ketemu dengan objektif yang berhubungan dengan promosi, kaitkan itu dengan 4 hal. Satu, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mempersuasi. Ketiga adalah untuk mengingatkan. Yang keempat adalah untuk menguatkan. Tetapi untuk konteks yang sekarang ini kan UKM ya. Karena ini adalah kamu menangani bisnisnya UKM, tentu yang kedua terakhir saya sebutkan, yang mengingatkan dan yang menguatkan, itu mungkin tidak termasuk. Jadi tinggal dua, yaitu yang informatif atau yang persuasif. Ya. Tinggal pilih aja nantinya. Nah sekarang untuk yang persuasif dulu ya, persuasif itu kan kalimat-kalimat yang sifatnya itu membujuk. Kalimat-kalimat yang sifatnya itu mempengaruhi orang untuk bergabung dalam ajakan itu. Nah sekarang kalau itu dikalimatkan dalam sebuah kalimat yang berhubungan dengan klien kalian, UKM misalnya AHA Catering misalnya gitu ya, atau Savia Catering, misalnya contohnya begini, bahwa tujuannya adalah untuk merancang media promosi tujuannya adalah untuk merancang media promosi yang informatif misalnya, kemudian dengan pendekatan pesan langsung atau tidak langsung. Nah, tadi tambahan ada kata-kata informatif dengan pendekatan pesan langsung atau tidak langsung, itu sudah menunjukkan arah dari tujuan yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya kan ada informatif, ada persuasif dan sebagainya. Tapi kalau nanti diubah ke persuasif ya tinggal dirubah aja, misalnya tujuannya adalah untuk merancang media promosi yang persuasif gitu, dengan pendekatan soft sell misalnya seperti itu. Jadi kata-kata soft sell itu sudah merujuk kepada penjualan yang dengan emosi, dengan pendekatan yang emosional, dengan pendekatan yang mengikuti dari keinginan dan kebutuhan dari konsumennya. Tetapi kalau informatif itu adalah sebatas untuk memberikan informasi dari keterangan-keterangan atribut produk, misalnya manfaatnya, harganya, kualitasnya, rasanya, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kamu harus konsentrasi nanti kalau menyusun objektif itu, karena ini promosi maka tujuannya adalah untuk merancang media promosi yang efektif, yang apa ya, yang informatif atau yang persuasif. Kemudian pilihannya nantinya apakah kamu akan menggunakan pendekatan strategi yang seperti apa, itu kamu sampaikan aja di situ. Misalnya dengan pendekatan yang hard sell atau soft sell, pendekatan langsung atau tidak langsung, itu bisa kamu sebutkan di tujuan itu. Nah, intinya untuk minggu ini, untuk sekarang ini saya akan fokus ke satu hal itu supaya kamu apa ya, ya lebih paham bahwa yang dimaksud dengan objektif itu adalah sebenarnya objektif communication, bukan objektif yang sifatnya itu ngerambiang ke
sisi pemasarannya, ya. Kalau sisi pemasarannya kamu nanti diminta untuk membuktikan kan kewalahan kamu kan, misalnya meningkatkan pembelian yang nggak tercapai karena susah. Gitu. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, ini saja dulu ya. Tapi ini saya jelaskan sepintas karena udah pernah dijelaskan. Oke. Jadi ini pendekatan komunikasi dalam periklanan. Terutama kalau akan mengisi bagian objektif, itu pilih saja salah satu di antaranya ini. Ini kan ada 11, pilih salah satu. Kalau 11 itu kebanyakan, saya menyarankan yang saya merahin ini saja. Yang ini, karena ini kasusnya kan UKM ya. Kecuali kalau nanti kamu mendapatkan klien pada saat kamu tugas akhir, kamu mendapatkan kliennya itu udah terkenal, kamu dapat kliennya itu misalnya Taman Mini Indonesia Indah, kamu dapat klien tentang salah satu anak perusahaannya BUMN Pertamina, apalah terserah nantinya misalnya. Nah itu kan udah terkenal. Maka kamu jangan menggunakan yang informatif lagi, tapi kamu mungkin menggunakan yang pertama ini, misalnya menarik perhatian, itu masih bisa ya, masih bisa. Untuk yang kasus kamu UKM itu masih bisa. Mensimuli pengenalan brand, memperkenalkan brand. Saya rasa enggak. Mensimuli keinginan minat membeli, menciptakan keyakinan kepercayaan. Sebentar ya. Nah ini dia. Mengingatkan brand. Ini kayaknya jangan mensimuli perubahan sikap. Oh, ini aja. Oke. Nah alatnya nanti persuasi ya. Alatnya persuasi itu kan mengajak gitu ya. Mengajak. Kemudian kalau yang menyampaikan informasi itu dengan kognisi, logika. Sementara ini juga permainan persepsi, menarik perhatian. Jadi ada 3 saja, kamu pilih ya. Yang menstimuli itu merangsang perubahan sikap. Jadi misalnya sikap tidak peduli menjadi peduli, sikap tidak mau tahu pengen tahu. Tadinya acuh sekarang menjadi uh, apa ya, terbuka. Tadinya tertutup jadi terbuka misalnya. Dalam komunikasi kamu melihat sesuatu itu kadang-kadang kan karena saya nggak butuh, kamu nggak butuh, maka kamu menolak informasi itu. Bisa saja seperti itu kan. Jadi paparan itu bisa kamu seleksi menurut kebutuhanmu. Tetapi bagi mereka yang apa ya, ingin ingin tahu dan mencari iklan, ternyata juga lumayan banyak, terutama kalau menyangkut sesuatu hal yang sifatnya itu mengancam dirinya. Contoh misalnya, kamu ditugaskan dari perusahaan kamu ketika masa-masa pandemi ya, kamu ditugaskan dari perusahaan kamu untuk pergi di suatu daerah menggunakan transportasi pesawat terbang. Kemudian di pesawat terbang itu kamu harus taat memenuhi aturan PPKM. Misalnya menggunakan masker, harus di swab atau apalah gitu ya. Nah, tapi kamu nggak yakin benar
peraturan itu ternyata diiklankan melalui beberapa media sosial juga ada, media cetak juga ada, di surat kabar juga ada, dan seterusnya. Lalu sengaja kamu mencarinya iklan itu. Nah, artinya karena suatu kebutuhan, kamu itu nyari, padahal nggak disuruh gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu itu batuk, nggak sembuh-sembuh, terus kamu nyari-nyari obat batuk yang kira-kira itu nggak berbahaya buat tubuh kita, uh, uh, mengkonsumsi obat supaya reda batuknya cepat tapi tidak mengganggu kesehatan yang lain misalnya. Kamu cari-cari tuh, cari-cari informasi tentang obat batuk itu. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kamu ketemu dengan iklan yang sifatnya itu mempengaruhi, nah kamu kena tuh. Karena kamu butuh, kemudian dapat sesuatu informasi mengenai pesan iklan itu, ya berarti ketemu. Berarti kamu akan berubah sikap, berubah opini kamu yang tadinya itu nggak percaya jadi percaya, nggak peduli jadi peduli, segala macam lah. Nah, kira-kira seperti itu. Dan permainannya itu adalah permainan persuasi. Persuasi itu kira-kira apa? Harus paham ya. Persuasi itu hal-hal yang sifatnya itu hal-hal yang mempengaruhi diri kita. Persuasi itu terutama berkaitan dengan pengalaman-pengalaman batin kita, pengalaman diri kita. Persuasi. Jadi kita punya pengalaman, kemudian kita diterpa oleh sesuatu hal yang kemudian kita mampu meresponnya. Jadi persuasi itu diakibatkan oleh respon halayak terhadap sesuatu paparan. Nah, ketika itu saling memerlukan, maka ketemulah di situ. Berarti efeknya adalah efek positif. Jadi persuasi itu seperti itu. Ada hal-hal yang mempengaruhinya, hal-hal yang dianggapnya sebagai ajakan-ajakan, pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa mempengaruhi suatu sikap maupun kebijakan kita. Oke ya. Jadi menstimulir perubahan sikap itu termasuk persuasif. Tadi saya katakan, coba deh kamu pilih yang persuasif ataupun yang informatif. Kalau yang informatif itu sifatnya kognisi yang dimainkan. Ini kognisi. Kognisi itu logika. Ya, logika. Jadi kalau kamu ketemu dengan suatu hal yang sifatnya itu adalah merupakan fakta, fakta itu logik ya. Fakta yang kita lihat itu, apa yang kita lihat itu nyata. Itu maka disebut sebagai logika. Kalau misalnya obat batuk ini manfaatnya untuk meredakan batuk. Nah, kan logik gitu. Kemudian kalau kamu haus minum itu logik. Kalau kamu minum obat batuk ini dan tidak menimbulkan rasa kantuk, ya pilihlah yang ini. Itu bisa dimungkinkan. Itu logika bermainnya. Jadi isinya, informasinya itu meliputi apa? Manfaat, kemudian rasa, kemudian kualitas. Ini kualitas itu menulisnya
Seperti itu ya, kualitas ya. Kualitas. Oke. Jadi misalnya kualitasnya lebih awet, kualitasnya lebih kuat, apalagi lebih lama penggunaannya. Kalau rasa banyak ya, rasanya banyak variannya, varian rasa. Kalau manfaatnya itu berhubungan dengan fungsi ya, fungsi manfaat. Jadi ketika kamu bermain dengan logika yang ada di sini tadi, kok jadi tergeser ya. Oke. Nah, bermain dengan logika, maka yang dimainkan itu ya di sini. Kalau kamu menyebutkan manfaat, itu soal kognisi, soal rasa, itu bisa, karena faktanya memang bisa dirasakan. Kualitas juga begitu. Harga sebenarnya juga bisa ya, harga. Ini harga. Harga. Oke. Ini kok jadi gini. Oke, ini nggak usah aja ya, karena saya bingung ngetiknya. Oke. Nah, jadi mengenai informasi itu selalu berkaitan dengan ini ya, yang nempel, selalu ngikuti produk terus gitu. Nah, kalau menarik perhatian gimana? Menarik perhatian itu sebenarnya lebih bermain dengan persepsi juga sih, permainan persepsi. Misalnya kamu menggunakan wanita cantik, pria ganteng, kemudian apa lagi? Hal-hal yang mungkin menarik secara emosional, misalnya. Menarik secara emosional, maka itu permainan persepsi. Contohnya misalnya begini, kamu menggunakan udara segar itu dengan kehijauan rumput, misalnya gitu. Terus kamu mengatakan kekuatan dari suatu produk, kemudian kamu mengambil simbol kekuatan seseorang, seperti Adirai. Kemudian untuk mengatakan bahwa itu apa ya, lincah, gesit misalnya, maka gesit itu ibaratnya kalau kita mengambil simbol seperti gesit seperti ular misalnya, atau gesit seperti apa yang kamu perumpamakan gitu. Itu permainan persepsi saja. Jadi simbol-simbol yang kamu pinjam dalam membuat grafis sebenarnya permainan persepsi. Kamu orang grafis itu mestinya bermainnya udah ke sana gitu, mainnya udah ke permainan persepsi gitu, mengambil simbol apa seolah-olah seperti apa. Kira-kira itu ya. Nah, silahkan nanti dipilih salah satu, kemudian diaplikasikan ke perbaikan dari brief yang sudah kamu buat. Utamanya, dan saya harapkan kamu nggak usah ngotak-ngatik ke briefnya kemasan, tetapi kamu sempurnakan di bagian briefnya promosi saja. Sekarang saya akan tunjukkan di sini. Sebentar ya. Oke, saya perkenalkan. Jadi kalau kamu ketemu dengan apakah itu daya tarik, apakah itu gaya eksekusi pesan, kadang-kadang itu suka overlap, suka tumpang tindih. Secara teoritis, buku-buku juga banyak yang overlap. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja. Karena memang banyak pandangan orang, banyak orang-orang ahli juga membahas soal itu. Ya, misalnya, gaya hidup itu masuk ke daya tarik atau masuk ke gaya eksekusi. Nah, ada yang menyebutnya itu sebagai daya tarik, ada yang memasukkannya kepada gaya eksekusi.
ya sudah biarin aja, nggak masalah. Karena ketika kita ngomongin daya tarik dan gaya eksekusi, eh, bisa saling bergantian mengisinya. Nah sekarang ini gaya eksekusi pesan itu meliputi apa saja, yaitu teknik pelaksanaannya. Bagaimana sebuah daya tarik periklanan harus divisualisasikan. Sebenarnya arahnya ke sana. Jadi yang disebut sebagai gaya eksekusi adalah bagaimana daya tarik pesan itu nantinya bisa dieksekusi secara visual. Dengan apa? Dengan menggunakan salah satu gaya, yaitu slice of life atau gaya potongan kehidupan. Kemudian dengan lifestyle atau gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup itu misalnya begini, gaya hidup sehat, gaya hidup gaya hidup seorang yang religius, ada ya. Gaya hidup sporty, gaya hidup apa namanya, metropolis, gaya hidup metropolis, tahu ya, gaya hidup metropolis, gaya hidup hedon, macam-macam lah. Gaya hidup itu menjadi ketentuan kalau kamu akan memvisualkan, gayakan dengan gaya hidup yang menurut tema yang kamu pilih misalnya. Tergantung dari konteksnya. Kalau misalnya kamu itu ngomongin soal makanan catering misalnya, lalu kamu menggunakan eksekusi gaya hidup yang seperti apa? Misalnya gaya hidup gaya Betawi asli misalnya juga nggak apa-apa kan? Gaya hidup etnis tertentu, gaya hidup etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Betawi, etnis Medan, nanti mungkin beda-beda lagi. Gaya Makassar beda lagi gitu. Kemudian berikutnya ada lagi, ini gaya hidup yang lain ya, slice of life tadi sudah saya sebutkan, yaitu potongan kehidupan. Jadi melalui tayangan seorang wanita dan pria yang sedang berjalan di suatu tempat, atau wanita dan pria yang sedang makan bersama, wanita pria yang pria yang menolong wanita yang sedang jatuh misalnya, itu kan potongan kehidupan. Wanita yang memesan ojek tapi keteknya bau, misalnya gitu, itu kan slice of life. Lagi misalnya lagi rame-ramenya haus misalnya, itu potongan kehidupan. Berikutnya humor. Jadi humor itu yang paling sering ya. Jadi kalau kamu akan menggunakan gaya-gaya humor, misalnya gunakan aja khas Betawi siapa. Kamu menggunakan Bang Mandra barangkali, atau menggunakan Bang Boker, atau menggunakan salah satu tokoh Betawi yang kamu anggap itu komedian misalnya. Itu bisa. Gaya eksekusi lainnya itu seperti apa? Menggunakan musik, bisa menggunakan musik. Tapi kan kalau UKM enggak kali ya. Menggunakan pembanding, membandingkan antara produk A dengan produk B, itu boleh. Kira-kira seperti itu. Baru kemudian, ini saya punya suatu kasus dan mungkin bisa kamu terapkan nantinya ya. Jadi kamu menerapkan dari sisi strategi, maksudnya strategi kreatif, kemudian ke gaya daya tarik, dan eksekusinya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, eksekusi itu nanti arahnya
kamu menggunakan langsung atau tidak langsung. Sedangkan gaya daya tarik itu adalah gaya tarik eksekusi maksudnya. Nah, gaya daya tarik itu misalnya tadi saya sebutkan di atas tadi ya, ada humor, ada slice of life, ada lifestyle, ada komparasi, membandingkan, dan seterusnya. Oke, sekarang ini contoh yang tadi saya sebutkan bahwa ketika mengeksekusi dari pesan verbal ke visual, itu kamu bisa membedakan kedua hal ini. Kalau ini yang halus saja, halus itu yang tidak langsung ya, yang tidak langsung. Kalau yang langsung, ini saya akan gunakan pendekatan di sini dulu deh, sebentar ya. Saya gunakan yang langsung. Hitung aja. Maksudnya adalah bahwa pendekatan komunikasi langsung itu komunikasi yang menggunakan gitu ya. Saya tulis aja ya. Yang menggunakan pendekatan pesan yang sebenarnya intinya ini. Supaya ini lebih jelas, saya besarkan aja ya. Oke. Jadi pendekatan langsung, ini pendekatan langsung maksudnya menggunakan pendekatan pesan dengan menyampaikan nilai atau value. Nah, kamu ingat lagi, yang dimaksud dengan value itu ya USP. Ingat, kok di situ ya. USP. Nah, ini saya garis bawahi. Nah, kalau ingat USP, ingat apa gitu ya? Kalau ingat USP berarti ingat manfaat. Ingat ya, manfaatnya apa? Itu ciri-ciri di USP itu seperti itu. Manfaat unik. Tapi bisa juga kamu ngomongin keunikan di sisi lainnya, misalnya di rasa. Keunikan di rasanya seperti apa? Misalnya rasanya itu kayak minuman-minuman berenergi itu kan, rasanya itu membangkitkan gairah laki-laki yang kuat misalnya, atau mendorong setelah minum itu menjadi pria yang gagah, mendorong menjadi pria yang pemberani, mendorong menjadi pria yang romantis dan sebagainya. Jadi kadang-kadang rasa ratindeng, rasa bull, rasa M12 atau apa gitu, itu mengandalkan rasa-rasa yang berbeda-beda. Atau sisi yang lainnya misalnya kualitasnya bagaimana? Lebih lama, lebih apa?
lebih awet, kualitasnya, kalau kualitas itu kan berhubungan dengan penggunaan ya, lebih irit, lebih berdaya guna, segala macam, tergantung konteksnya apa gitu. Nah, seperti ini, kalau kamu ngomongin tentang pendekatan langsung, contoh misalnya, kasusmu itu adalah Savia Catering. Lalu kalau kamu menggunakan pendekatan langsung, kamu dengan merangkai kalimat-kalimat yang menyebutkan manfaat unik dari produk itu, berarti kamu melakukan pendekatan langsung gitu. Tetapi pendekatan langsung itu bisa dibuat menjadi pendekatan tidak langsung. Ya, bisa dibuat menjadi pendekatan tidak langsung. Ini saya ya. Oh, nggak mau. Ya udah, ini saya ganti aja. A, itu, kemudian ini B. Oke. Pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan tidak langsung itu adalah pendekatan yang menggunakan kalimat-kalimat yang sengaja dibuat bersayap, tidak apa istilahnya itu, melalui perumpamaan, melalui pengandaian, melalui perumpamaan. Pengandaian. Yang larinya nanti ke metafora. Seperti itu. Jadi misalnya begini, saya buat contohnya di bawah aja ya. Kasus catering kamu, Savia, misalnya. Langsung itu mengatakan misalnya enak, misalnya gitu. Sorry, apa ya? Tadi ada yang lezat atau apalah, lezat. Oke. Oh, ini sorry. Lezat. Kemudian banyak pilihan. Kemudian sehat. Ini misalnya saja. Oke. Lalu kalau sebentar ini. Pendekatan langsungnya itu seperti ini. Misalnya, langsung dibikin tidak langsung, tetapi dengan pendekatan jangan semuanya. Kalau semuanya agak bingung juga ya. Misalnya, sorry. Nanti yang yang diberikan perumpamaan itu di sini aja. Misalnya. Banyak pilihan dan sehat misalnya. Lalu kalimatnya seperti apa gitu kan? Kalimatnya lalu menjadi seperti apa? Misalnya tidak langsungnya, misalnya menjadi lezat, mudah-mudahan masih bisa, lezat, kemudian banyak pilihan itu diperumpamakan seperti apa? Misalnya lezat,
apa ya, banyak pilihan tuh misalnya rupa-rupa, rupa-rupa. Kemudian sehat itu menjadi hmm, sehat menjadi saya belum dapat sehatnya. Mungkin pengandaian sehat itu hmm, seandainya seperti 4 sempurna misalnya ya. Tapi saya nggak yakin. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Misalnya, ini yang masih ragu-ragu, 4 sehat, 5 sempurna, tapi kayaknya enggak ya. Saya belum nemu lah, biarin aja ya. Nah, yang saya kerjakan adalah di rupa-rupa ini untuk menggantikan banyak pilihan. Gitu. Rupa-rupa itu nanti bisa saya gunakan pendekatan dengan warna-warna yang banyak gitu ya, supaya oh ini banyak pilihannya misalnya. Artinya rupa-rupa itu ya banyak pilihan misalnya gitu. Itu bersayapnya seperti itu. Jadi kalimat bersayap tidak langsungnya itulah yang kamu cari untuk menggantikan kalimat langsungnya, ya kalimat langsungnya. Oke, seperti apa kamu buat susunan seperti ini nantinya? Oke, saya berikan pengertian dulu. Kalimat tidak langsung dalam iklan itu membentuk komunikasi dengan pesan yang apa ya? Ini kayaknya malah enggak ya. Ini saya delete aja. Bentar. Memberikan pesan yang lebih halus dan tersembunyi, mengikat perhatian. Kalau yang langsung itu biasanya nggak menarik, sangat datar komunikasinya dan sangat mudah diabaikan. Jadi supaya nggak cepat mudah diabaikan, berarti kamu harus mencari melalui kalimat tidak langsungnya itu seperti apa. Nah, kamu nanti bisa menyampaikan dalam bentuk seperti ini, bisa menyampaikan dalam bentuk seperti ini. Jadi merek itu apa, merek brand produknya apa, kemudian pilihan objektifnya. Ini kan tujuan itu kamu perbaiki lagi ya tujuannya. Apakah persuasi, apakah informatif, atau yang tadi saya sampaikan tadi. Kemudian ini nama tema, bukan nama tema sih ini sebenarnya. Ini nama brand aja, brand produk. Brand produknya apa? Brand produk. Kemudian strategi yang kamu gunakan. Nah, ini di sini. Persis kamu tulis aja seperti ini. Tinggal kamu nanti yang dipilih yang mana. Apakah yang generik, kamu kasih aja merah atau hijau ya. Kasih aja hijau seperti ini. Itu tandanya yang kamu pilih adalah generik. Kalau sudah dipilih di hard sell, jangan dipilih di soft sell. Karena ini pilihan. Oke. Jadi
strategi iklan itu kan dibagi dua. Hard sell, artinya strategi menggunakan kepala, dan strategi hati dengan perasaan. Ini yang di perasaan itu yang di bawah. Karena rata-rata kamu itu menggunakan pendekatannya itu adalah hard sell, strategi kepala yang menonjolkan ke logika, ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Ya, nggak masalah. Kemudian dipilih aja salah satu. Kamu pengen yang generic, apa yang USP, apa yang primitif, atau yang positioning. Kalau yang dipilih yang USP berarti yang diijokan nanti yang USP. Yaitu berarti ini dihitamkan kembali. Seperti itu ya. Oke, ini saya tebalkan lagi aja biar mendapatkan perhatian lebih. Oke. Yang dimaksudkan dengan USP apa? Gitu. Tadi udah saya jelaskan. USP itu kalimat proposisi. Kalimat proposisi itu kalimat yang gini. Mudah-mudahan kamu jangan lupa lagi ya. Pokoknya proposisi itu berasal dari pihak konsumen. Konsumen itu pengennya catering yang seperti apa, keinginannya catering yang seperti apa, dan dilihat dari sisi uniknya. Jangan hal-hal yang umum sifatnya. Kalau umum itu kan nggak ada keunikannya. Misalnya gurih, nggak ada uniknya. Mungkin kalau khas Betawi ada keunikannya. Jadi proposisi itu berkaitan dengan manfaat ya. Manfaat yang uniknya itu terletak di mana. Itu aja. Jadi kalau keunikannya itu terletak di manfaat keunikannya itu, misalnya ini untuk hajatannya orang-orang Betawi. Nah, itu berarti kan manfaatnya untuk hajatannya orang Betawi. Untuk arisannya orang-orang Betawi. Untuk Safia itu memang snacknya Nyak dan Babe di Serengseng Sawah, di Lenteng Agung, atau apa gitu ya. Jadi manfaat itu ada sesuatu yang memang sengaja diciptakan manfaat uniknya. Jadi kalau orang Betawi ketemu dengan snack Betawi kayaknya itu happy banget gitu loh. Gue banget istilahnya kayak gitu. Sama halnya ya, biasanya kan merasa bangganya itu di situ gitu loh. Kalau kita menggunakan snack yang umum, nggak ada uniqueness-nya, kayaknya kok bukan gue banget gitu loh. Tiba-tiba kita ngasih konsumsinya itu rotinya roti dari apa namanya, bakery apa, Holland Bakery Holland Bakery, terus nanti pakai lagi apa itu namanya, Pizza Hut gitu ya, terus apa lagi minumnya Coca-Cola. Nggak aneh gitu, nggak ada yang menarik tuh ya. Tapi kalau ini semuanya di style sangat spesifik, gaya-gaya unik orang Betawi. Oke, kira-kira begitu. Lalu dari sini kalau udah dipilih, sekarang kamu kasih daya tariknya di sini. Kalau yang dipilih itu adalah gaya tarik rasional, kamu menggunakan pendekatan manfaat. Tadi kan sudah disebutkan, berarti pendekatannya adalah pendekatan manfaat. Kasih lagi hijau. Kasih hijaunya, kasih. Nanti saya kirim. Tinggal kamu ngasih warna hijaunya saja. Ini saya kasih bold juga. Dan saya kasih ukuran berbeda. Jadi strateginya adalah USP,
menggunakan daya tarik manfaat produk, manfaatnya apa gitu. Nah, nanti kamu tuliskan manfaatnya. Berarti kalau sudah menuliskan manfaat, di sini nggak usah dituliskan emosional, nggak usah. Tapi tetap aja ini disertakan nggak apa-apa, biar biar paham. Lalu kamu ketik di sini apa yang dimaksud gaya daya tarik dengan mengandalkan manfaat dari Savia Catering itu apa? Itu. Misalnya bahwa Savia itu misalnya ya, Savia nya minyak kencing. Puncak kencing, sorry. Puncak kencing. KY pilihan. KY itu banyak ya. KY pilihannya. Nah, kira-kira itu bunyinya dari gaya daya tariknya itu. Snack snacknya nya enca enca ya ini enca. Snacknya enca encing nyak babi lezat kaya pilihannya. Nah, eh, di sini tentu yang dipilih adalah tidak langsung, ya, yang dipilih adalah tidak langsung, dan kemudian kalau ini mau dipakai langsung di sini, tentu eh, nggak apa-apa juga seperti ini jadinya. Tapi kalau mau dikembangkan silahkan aja nantinya, masih mau dipilih lagi nggak misalnya. Pernyataan-pernyataan di sini itu kira-kira eksekusi pesannya eh, menggunakan siapa misalnya snacknya encing itu berarti ini kita pakai apa ya, pendekatan ada tokoh Betawi encing itu apa sih, kakek nenek ya atau apa sih, encingnya babi, bapak dan ibu kira-kira seperti itu kan. Nah makanya kamu menggunakan eh, simbol tokoh Betawi. Siapa yang dipilih? Oh, ini kok jadi amburadul. Dan menggunakan Mandra dan Mpok.
hati atau apalah ya. Dan apa? Lezat ini bisa juga kamu menampakkan makanan yang warna-warni gitu. Menonjolkan warna-warni dan menonjolkan warna snack yang warna-warni. Kira-kira seperti itu. Tidak langsungnya itu bahwa kalimat-kalimat yang tadinya itu apa ya, menonjolkan snack yang banyak, snack yang lezat, kemudian banyak pilihannya tadi, pilihannya itu dirubah menjadi warna-warni. Kemudian warna-warninya itu ya dengan mengambil dari jenis makannya itu yang berwarna-warni, misalnya gitu. Oke, jadi silahkan nanti untuk meng-create-nya itu seperti ini. Oke. Sehingga nanti kamu akan ketemu dengan pendekatan yang tidak langsung itu sendiri, tidak langsung itu dengan, kalau bisa perenungannya, diskusinya itu begini, kok saya kok merasa apa ya, yang membuat brief itu kok kayaknya hanya satu orang gitu. Oke, sekarang saya akan rubah penugasannya. Jadi begini, tugasnya itu tidak per kelompok tapi perorangan, secara perorangan. Perorangan. Jadi tugasnya itu perorangan atau individu ya, perorangan. Kemudian objeknya masih dalam konteks klien yang sama. Jadi misalnya kalian itu masuk dalam kelompok Safia misalnya di kelas B. Sekali lagi misalnya Safia kelas B. Saya akan cari ya. Mudah-mudahan ketemu atau seketemunya saja di sini aja. Saya klik di sini ya, kelompok B. Oke. Ini Rengginang. Oke, Rengginang. Kemudian kelompoknya, ini kelompoknya ya. Terutama yang anak DG ya, kalau anak-anak kemasan enggak saya nilai lah. Karena saya enggak berhak menilai anak kemasan ya. Khususnya yang ada di sini, yang tertera di sini, masing-masing itu membuat yang seperti saya jelaskan. Jadi nanti kalau ada 5 orang, ya berarti 5 orang itu mengerjakan seperti ini, mengerjakan seperti yang saya berikan ini, masing-masing, tapi jangan sama. Jadi kamu harus punya ide yang masing-masing, nggak boleh sama, kerjakan sendiri-sendiri, kemudian nanti akan didiskusikan. Gitu. Soalnya kalau saya hanya menugaskan ini secara kelompok, kayaknya cuma yang mengerjakan satu orang aja. Makanya saya sekarang saya akan ambil nilai juga secara individu. Oh ini tugas gitu ya. Oke, berarti sekali lagi, ini kan kita ngomongin soal, sebentar, ini terlalu gede ya. Ini kita ngomongin tentang
pendekatan komunikasi yang arahnya itu sampai ke eksekusi pesan. Eksekusi pesan. Nah, eksekusi pesan itu isinya adalah pilihan komunikasi tidak langsung dari pilihan hard sell yang kamu pilih. Ini kan hard sell. Hard sell itu adalah ngomongin soal apakah USP, apakah generik. Kalau kamu mau pakai generik juga nggak apa-apa, pakai generik. Tapi nanti di sini nanti tentu akan beda penjelasannya. Contohnya kalau sekarang generik yang dipilih ya, misalnya generik. Kalau generik itu kan menonjolkan, bukan menonjolkan, menyampaikan kelebihan dari produknya, ya, menonjolkan kelebihan dari produknya. Lalu kelebihan dari produknya itu apa? Itu disampaikan di sini. Itu. Apakah rasanya, apakah kualitasnya. Nah, sekarang kalau misalnya kamu ngomongin primitif misalnya, primitif itu sebenarnya hampir sama dengan generik. Hanya saja dia mengatakan saya yang paling baik gitu. Misalnya Savia adalah catering paling baik makanan khas Betawi. Misalnya gitu. Jadi ada klaim superiornya itu di situ kalau primitif. Kalau generic enggak. Tapi kalau USP itu ngomongin soal keunikan manfaat gitu. Nah, karena ini adalah hard sell itu pasangannya pasti rasional. Maka kamu ngomongin di sini adalah USP ala rasional itu seperti apa kalimatnya. Jadi kalau kamu ngomongin kalimat tentang manfaat dari Savia adalah snacknya encang-encingnya babe, lezat, dan kaya pilihannya. Apa ada kue itu kaya itu bukan seperti ya. Kaya itu kaya maksudnya. Tapi kalau kaya alam Betawi jadi kaya kan? Bukan begitu. Atau ada yang lebih paham tentang kalau orang mengatakan kaya, kaya rasa maksudnya. Itu adalah untuk mengatakan banyak pilihan itu, banyak pilihan. Banyak pilihan itu berarti kaya rasa gitu. Oke, jadi kamu harus membuat kalimat-kalimat itu menjadi tidak langsung di sini. Jadi yang tidak langsung. Yang langsung seperti apa, yang tidak langsung seperti apa gitu. Oke. Kalau akhirnya ini dibuat menjadi dua pilihan, di sini dikosongin juga boleh akhirnya jadi seperti ini. Ini kalimat tidak langsungnya, kemudian ini eksekusinya. Itu seperti itu boleh. Ya, ini eksekusinya. Ini eksekusinya, tapi ini pendekatan komunikasinya tidak langsung. Kalau yang langsungnya kan seperti ini. Manfaat produk. Dan kalimatnya kalau saya jabarkan menjadi snack Betawi snack khas Betawi, kemudian snack khas Betawi banyak lezat dan banyak pilihan. Seperti itu kan langsungnya. Ini kan langsung. Kalimat langsungnya seperti ini. Saya kasih ini ya.
Ini adalah kalimat langsungnya, ini tidak langsungnya. Itu. Pada umumnya, kemarin-kemarin yang kamu sampaikan itu adalah yang langsung. Jadi kalau menyebutkan manfaat itu rata-rata adalah menggunakan pendekatan yang langsung. Nah, sekarang saya ingin kamu menggunakan pendekatan tidak langsungnya. Pendekatan tidak langsungnya itu mencari padanan-padanan kata, pilihan-pilihan kata yang merupakan perumpamaan, pengandaian dari yang saya garis bawah hijau itu. Misalnya kalau banyak pilihan itu seperti kayak pilihannya atau banyak apa ya? Kaya itu kan kaya harta gitu ya. Tapi di sini untuk mengatakan banyak pilihan berarti banyak itu banyak uang, kaya uang. Jadi ada suatu pengandaian di sana. Nah, sementara Betawi itu saya sebutkan sebagai encang-encing aja. Atau encang-encingnya babi itu yang Betawi itu. Itu. Oke, jadi silahkan untuk membuat kalimat-kalimat seperti yang saya jelaskan ini nantinya. Sekali lagi perorangan kamu buat. Kemudian minggu depan nanti kita diskusikan dari satu kelompok yang isinya 5 orang yang membahas tentang brand Savia itu memiliki kalimat tidak langsung seperti apa. Ujung-ujungnya adalah kalian membuat kalimat tidak langsung. Tetapi kamu masukkan ke apa namanya kolomnya sendiri-sendiri. Oh, ini ngomongin soal gaya daya tarik. Ini ngomongin strategi iklan. Ini ngomongin tujuan. Seperti itu. Nah, kalau kamu ngambil persuasi, beda lagi nanti persuasinya. Jadi kalimatnya bukan kalimat informatif. Kalimatnya bukan kalimat yang orientasinya itu ke produk, tapi lebih ke konsumen. Nah, itu lebih ruwet lagi. Jadi mungkin pilihannya ke informatif aja kali ya, ke informatif saja supaya lebih gampang. Jadi kamu nggak bingung nantinya. Oke, seperti itu. Jadi yang hijau-hijau ini tinggal idenya jangan sampai sama ketika membuat pengandaian di kalimat tidak langsung itu. Pengandaian di kalimat tidak langsungnya itulah yang apa namanya dikreasikan, dicari. Kalau kamu malas nyari, malas berpikir ya sulit juga gitu. Intinya kamu nanti kalau bekerja kan seperti itu kan, harus berpikir sendiri. Mana mungkin kamu mengharapkan bantuan dari pemikirannya orang dalam kelompok kamu. Saya mau curhat aja sih ya. Kemarin itu saya baca suatu pesan dari alumni kalau nggak salah ya. Jadi alumni kalian itu bekerja di suatu tempat, kemudian dia resign dari perusahaan. Kemudian dia diminta untuk mencarikan orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sama dengan yang resign itu. Kemudian ditariklah temannya dari PNJ juga, yang ini saja. Gitu. Kemudian ada protes dari pihak perusahaan bahwa kok ngasih orangnya kok yang nggak bisa kerja gitu ceritanya. Jadi jangan sampai nanti maksudnya pesan saya itu jangan malu karena dikatakan nggak bisa kerja gitu. Nggak bisa kerja itu kan macam-macam kan. Tapi dalam pengertian saya kalau kamu nggak mampu berpikir secara kreatif di sini, berarti kamu itu dicap sebagai orang yang nggak bisa kerja. Makanya latihlah, mumpung ini masih belajar. Kalau kamu nanti udah kerja, nggak ada istilahnya
belajar lagi, nggak ada. Setelah setiap momentum kamu belajar, ada kasus seperti ini, itu manfaatkan untuk berkreasi. Jadi intinya kamu berkreasi, mau berpikir seperti ini. Siapa yang mau ngobrol, siapa yang mau diskusi, silahkan aja. Jadi apa yang kita perbuat sekarang ini nantinya akan kita terapkan untuk brief di promosinya. Untuk di bagian redaksi, kamu menyusun kata-kata, menyusun uh, kalimat-kalimat yang akan digunakan, apakah untuk slogan, apakah untuk headline, apakah untuk tagline, itu merujuk ke hal-hal yang kemarin-kemarin belum saya coba. Nah, sekarang kita coba. Ibaratnya di sini gaya daya tarik itu berkaitan dengan ada yang rasional, ada yang emosional. Yang emosional nggak usah dipakai, yang emosional itu nggak usah dipakai, ini nggak usah ya. Yang ini juga. Ini. Oke. Ini adalah yang harus kamu kerjakan. Ini ada contohnya, semuanya ada contohnya. USP-nya itu terletak di catering khas Betawi yang banyak pilihan jenis dan sehat. Tapi kalau sehatnya nggak dikasih perumpamaan juga nggak apa-apa. Jadi yang dikasih perumpamaannya itu di uh, khas Betawi dan di banyak pilihan itu yang tidak langsungkan. Jadi jangan semuanya dibuat tidak langsung, nanti jadi ruwet gitu. Oke, siapa yang mau ngobrolin di sini? Saya jelaskan seperti ini. Saya perjelas. Ini brand produknya, ini tujuannya, objektif ya, di sini objektif. Tadi udah saya jelaskan. Ini strateginya, strategi itu ada hard sell, ada soft sell. Yang soft sell dia udah dimerahin, tinggal di hard sell. Hard sell itu strategi kepala ya, logika berpikir. Nah, ini udah jelas kalau informasi itu, informatif itu sifatnya adalah hard sell. Masuknya adalah ke hard sell. Bisa nggak informasi, tapi sifatnya positioning? Boleh. Informasi yang sifatnya itu USP boleh. Informasi yang sifatnya itu primitif boleh. Dipilih aja di antara keempatnya ini. Ya. Nah, kalau udah dipilih, ini disinkronkan nantinya. Kalau di sini udah USP, lalu USP itu daya tariknya menggunakan apa? Misalnya gitu. Gaya tarik itu kan menggunakan yang tadi saya sebutkan. Oke, supaya kamu paham, saya ulangi di sini. Gaya daya tarik. Ini ada gaya tarik, fantasi, ada humor, sebentar. Ini penjelasan yang tidak langsung dan langsung tadi ya. Ini pendekatan yang emosional. Nah, ada lifestyle, ada lifestyle gaya hidup, ada potongan apa namanya? Slice of life itu potongan kehidupan ya. Kemudian ada humor dan sebagainya. Lalu mana yang kamu pilih gitu. Jadi sekali lagi
keterangan-keterangan yang tadi saya sebutkan di sini tadi, di gaya tarik ini sebenarnya bisa dipilih di sini. Kalau yang emosional jangan dipilih. Bisa nggak dengan humor? Humor itu ke emosional ya. Pribadi itu juga emosional. Kalau yang rasional itu data atribut aja. Data atribut itu dan harga ya, harga, data atribut, manfaat. Nah, ini belum saya sebutkan manfaat ya. Manfaat. Oke, manfaatnya. Ini harganya. Sorry, sorry. Nah, seperti ini. Kalau harganya bagaimana? Oke, silahkan. Kalau harga itu berarti kan ada diskon, harganya lebih murah gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalimatnya tidak langsung dibuat menjadi eh, tidak membuat kantong bolong. Itu kan termasuk tidak langsung apa ya? Hmm, pengandaian tidak boros, artinya harganya mahal. Itu apa? Harganya mahal itu ibaratnya seperti kantong yang bolong. Kemudian apalagi lah dicari gitu ya pengandaiannya itu. Kalau harga yang dimainkan. Kalau manfaatnya bagaimana? Kalau eh, kualitas bagaimana misalnya gitu. Oke, ini bisa kualitas, kualitas. Rasa bisa juga. Rasa. Oke, silahkan aja. Rasanya ibaratnya gini. Eh, saya berikan contoh di Keratindeng ya. Saya berikan contoh di Keratindeng. Pesan iklan Keratindeng. Nah, ini kan. Ini menggunakan pendekatan ilmiah. Di sini menggunakan pendekatan ilmiah. Artinya Keratindeng itu terbuat dari apa saja. Itu pendekatan ilmiah namanya. Jadi daya tariknya adalah daya tarik ilmiah. Ada. Jadi kalau kamu nanti di Google daya tarik itu macamnya apa saja itu diantaranya adalah daya tarik ilmiah. Ada lagi daya tarik menggunakan demonstrasi. Demonstrasi itu pembuatannya seperti apa, misalnya gitu. Pembuatannya misalnya kayak demonstrasi mencuci lebih bersih dari rinso, kemudian ada seorang ibu-ibu yang mencuci tanpa susah-susah, tapi nodanya menghilang dengan cepat, dengan mudah, misalnya. Dan itu didemonstrasikan, kelihatan. Itu demonstrasi. Dengan membandingkan boleh, tapi kalau ini dengan pendekatan yang ilmiah. Oke, ini makanya nih ada keterangan-keterangan seperti ini. Terus kemudian kuku Bima ya, saya akan ketik kuku Bima. Bima. Ini.
ini Rosa Selamat. Maksudnya apa? Rosa Selamat. Bahwa Rosa itu kuat. Artinya manfaatnya adalah untuk staminanya kuat dan selamat. Selamat itu aman gitu. Maksudnya gitu. Tapi ini kayaknya kayak bahasa Jawa gitu ya. Rosa itu bisa berfungsi menguatkan stamina tubuh dan selamat itu ya nggak berbahaya maksudnya gitu barangkali ya. Oke. Kemudian yang masuk ke iklan-iklan Kuku Bima anak ini. Sebentar. Nah, ini sudah mengeksploitasi apa ya brand image kan, menggunakan daya tarik kepribadian. Jadi dia meminjam seseorang Adirai untuk sebuah merek minuman berenergi itu. Jadi minuman berenergi itu manfaatnya adalah untuk memberikan kekuatan tubuh berenergi seperti Adirai. Maksudnya gitu. Ya, jadi manfaatnya bisa dihubungkan seperti ini. Hmm, saya akan mencari lagi yang konkret supaya kamu nanti nggak bingung. Ini saya hilangkan aja barangkali ya. Siapa tahu ada. Nah ini kan termasuknya kan juga kayak gitu ya artinya. Kuku Bima TL itu eh, meminjam, kalau konteksnya dilarikan ke sini, ini masuk yang tujuannya untuk apa? Kan persuasif. Yang dimainkan adalah untuk mempengaruhi. Jadi kalau kamu eh, menggunakan apa namanya, menggunakan Kuku Bima, maka pendekatan pesan persuasinya terletak di pengandaian seperti tadi bahwa kuat seperti bintang film tadi, seromantis bintang film tadi misalnya gitu. Nah, lalu strategi apa yang ada di sini? Nanti beda lagi karena sudah nggak lagi ngomongin atribut, nggak ngomongin hard sell, tapi sudah ngomongin soft sell misalnya gitu. Makanya di sini saya harapkan kamu ngomongin di informatif saja lah, gitu ya. Karena produknya toh produk UKM juga belum terkenal dan sebagainya, biar nggak pusing. Nah, ketika nanti eh, kita mengandalkan ini loh Kuku Bima itu rasanya semriwing atau bagaimana rasanya penuh kehangatan jahe, jahe yang menghangatkan tubuh misalnya gitu. Kemudian kalau itu menjadi kalimat tidak langsung, kalimat pengandaian seperti apa? Misalnya. Oke, kalau kamu akan mencari kalimat-kalimat contoh-contoh yang lain silahkan aja nantinya. Iklan metafora. Nah, kalau iklan ini kan pesannya kan spread yang ada rasa lemonnya, ada rasa jeruk lemonnya gitu kan. Nah, kemudian ini masuk langsung atau tidak langsung? Masuknya kalau di sini adalah langsung. Ya, kalau ini langsung.
Nah, kalau sudah seperti ini udah kalimat tidak langsung. Nyatanya nyegerin misalnya. Itu kalimat yang tidak langsung lagi. Uh, ini gaya-gaya humor, belain beli tiket mahal biarpun lagunya nggak hafal misalnya. Ini untuk anak-anak muda ya. Jadi kalimat-kalimat yang menjual, yang akan menjadi slogan nantinya yang akan kamu ciptakan itu, kamu ciptakan sekreatif mungkin. Itu kuncinya. Nah, seperti ini ya. Air putih mah minum di rumah aja. Itu membandingkan, ya kan? Membandingkan. Berarti dengan strategi eh, apa namanya daya tarik yang membandingkan, masih masih rasional juga, membandingkan itu masih rasa apa, strategi yang rasional, daya tariknya rasional, membanding-bandingkan, mendemonstrasikan juga juga masih masih rasional juga. Oke, masih banyak sih. Oke, ini saya share ke kalian, saya save dulu ya, saya save dulu. Di sini saya ralat dulu biar nanti kamu nggak bingung mengerjakannya. Saya hapus saja. Oke, saya kirim ke kalian ya. Bentar. Hmm, Oke, kalau seandainya kalian belum merasa paham di sini, silahkan sekarang didiskusikan dan ditanyakan. Gak apa-apa, silahkan. Di sini sengaja saya tuliskan secara keseluruhan strategi iklan itu seperti apa, gaya daya tarik itu seperti apa, biar kamu juga ngerti bahwa pilihannya itu ada ini, tetapi yang dipilih hanya ini saja, misalnya gitu. Karena apa? Karena memang klien kamu itu klien yang sangat kecil, yang belum terkenal gitu ya. Makanya saya pilihkan bahwa ya sudah, pilih aja yang informatif. Kemudian strategi iklannya itu ada hard sell, ada soft sell. Yang dipilih adalah hard sell. Kenapa hard sell? Karena hard sell itu adalah
termasuk diantaranya informatif. Itu ya, sifat-sifat informasi itu melekat di USP, melekat di positioning, generik, dan sebagainya. Pilih salah satu yang dipakai, yang mana? Yang generik, yang primitif, USP, atau positioning. Jadi tidak harus USP. Itu ya. Nah, kalau nantinya di sini USP, berarti di sini pakai apa? Ya tetap rasional, jangan milih yang emosional lagi. Cuman ini kan ada pilihan. Ada harga, ada manfaat, ada rasa, ada kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, yang dipilih apanya? Tiba-tiba kamu memilih keunikan dari manfaatnya, ya oke, berarti teruskan. Manfaatnya apa? Keunikannya itu terletak di mana? Itu. Ini kalimatnya, keunikannya seperti ini. Ya, ini keunikannya. Snack khas Betawi, lezat dan banyak pilihan. Tapi ketika ini menjadi tidak langsung seperti ini dan eksekusinya menjadi seperti ini. Menggunakan simbol tokoh Mandra dan Poati dalam menonjolkan warna snack yang warna-warni. Jadi snacknya itu nanti dipilihkan yang misalnya kue-kue Betawi yang warna-warni itu seperti apa gitu. Oke, saya akan mencoba di sini seandainya ada kue Betawi. Oke. Nah, kan seperti ini misalnya. Dipadu dengan seperti ini. Dipadu seperti ini. Dipadu lagi seperti ini misalnya gitu ya. Misalnya. Ini menjadi daya tarik dari snack itu kan nggak apa-apa juga itu misalnya. Kalau seandainya itu pilihannya adalah terletak daya tarik banyak pilihan tadi. Oke, silahkan aja nanti di create sebelum kalian nanti mengeksekusi ke desainnya seperti apa. Jadi saya tidak mengharuskan kalian menggunakan yang apa ya, metafora yang susah-susah, yang arahnya ke emosional, nanti malah ribet malah. Karena ini ngomongin soal UKM, ya sudah, kasusnya saya pertajam di UKM saja. Nanti kalau misalnya ini udah selesai, eh, kamu akan saya ajak untuk yang emosional, yang menggunakan metafora yang emosional itu yang seperti apa, itu lebih complicated lagi. Oke, silahkan. Atau misalnya gini lah, misalnya ya, eh, apa sih ya kemarin itu saya ingin mengatakan kalau hmm, harganya itu ringan misalnya gitu kan, harganya itu ringan misalnya. Terus nanti di sini di bagian eksekusinya di sini itu kamu eksekusi dengan uh, uh, misalnya produk itu smartphone merek tertentu, brand tertentu misalnya gitu ya. Kemudian kamu katakan dengan menggunakan harga, gaya tariknya itu karena masuk dengan rasional, kemudian harganya ringan, artinya tidak mahal kan, harganya ringan. Lalu karena ringan, enteng, itu dikasih sayap. Handphone kamu itu dikasih sayap dan dia itu melayang-layang di udara misalnya. Karena entengnya seperti punya sayap. Eh, Enteng itu kan ibaratnya bisa terbang misalnya. Atau ada kiasan-kiasan lain, itu terserah saja. Itu contoh saja. Ada lagi misalnya hmm,
enaknya sampai lupa diri misalnya gitu kan. Itu kan tidak langsung, enaknya sampai lupa diri. Atau kalau misalnya kita ngomongin makanan yang pedas ya, pedesnya ngebakar semangat gua misalnya gitu. Kan bisa juga itu, tidak langsung. Tapi itu kan emosional ya. Nah, lalu kalau yang ngomongin soal atribut, atribut itu ada harga, ada rasa, ada manfaat, ada kualitas. Nah, yang dikorek-korek cuman itu aja. Dipilih salah satu, kemudian dibuat tidak langsung. Tuliskan di sini. Oke, itu aja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu kerjakan dengan baik. Waktunya mengumpulkannya itu minggu depan perorangan ya. Saya harapkan ini perorangan, mengerjakan dengan cara perorangan. Jangan ditunda lagi karena kalau sudah kalian masing-masing mengerjakan berarti nanti ada pilihan di antara kalian yang terbaik yang mana, yang dipakai yang mana. Kira-kira seperti itu. Prosesnya saya balik aja. Sekaligus saya akan mengambil nilai untuk tugas, sudah ada 2 tugas ya kan. Nanti ada 3 tugas kurang lebih untuk per individunya. Baik, ada yang mau ngomong bertanya? Silahkan. Antara tidak paham dan bingung, nggak apa-apa. Dicoba aja, dipelajari aja. Instruksinya dipelajari, nanti kalau kurang paham, kamu boleh bertanya lewat WA ya, WA group. Atau misalnya, Pak, saya mau nanya melalui Google Meet setengah jam boleh, silahkan aja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Oke. Pak. Ya. Terima kasih Oke. Pak.